Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi kuliah etika profesi. Hari ini kita masuk pada pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat kita membahas tentang cybercrime ya. Atau sekilas secara sederhana kalau di Indonesia kan kejahatan dalam dunia cyber atau kejahatan dalam dunia internet ya, kita sebutnya seperti itu. Adapun yang akan kita pelajari, yang pertama adalah apa sih sebenarnya cybercrime itu. Yang kedua adalah ruang lingkup dari cybercrime. Jadi apa saja yang masuk dalam kategori kejahatan cybercrime. Yang ketiga adalah karakteristik dari cybercrime. Dan yang keempat adalah bentuk-bentuk dari cybercrime. Contoh-contoh dari kejahatannya ya. Oke, kita langsung masuk saja pada cybercrime ya. Yang pertama adalah istilah cyberspace ya. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, maka manusia dapat satu, mengetahui apa yang terjadi di dunia ini dalam hitungan detik. Yang kedua, berkomunikasi dan mengenal orang dari segala penjuru dunia tanpa harus berjalan jauh dan bertatap muka secara langsung. Inilah yang dikenal orang dengan sebutan dunia maya atau cyberspace. Oke, kita bahas yang pertama. Jadi dengan adanya internet, ya, internet itu sendiri sebenarnya singkatan dari international networking ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan siapa saja di sini ya. Mau yang sesama di dalam negeri, mau ke luar negeri, ya, selama dia memiliki koneksi internet, kita bisa melakukan komunikasi, baik via chat, baik menggunakan video, dan sebagainya. Nah, istilah-istilah ini adalah kita tidak ada batasan ya. Jadi mau jam 1 pagi, mau jam 2 pagi, kita bisa melakukan komunikasi di sini. Nah, sebutan ini tidak ada batasan ini kita kenal nantinya dengan cyberspace. Jadi kita tidak ada batasan. Jadi nanti kita hidup dalam dunia maya ya, atau dunia yang tidak kasat mata tapi efeknya terasa ya. Terus aktivitas dunia cyber seperti e-travel yang berhubungan dengan pariwisata, e-banking yang berhubungan dengan perbankan elektronik mail, atau e-commerce yang berhubungan dengan perdagangan. Nah, ini adalah implementasi atau penerapan dari aktivitas kita ya, terutama ketika kita menggunakan internet ya. Electronic traveling ya. Electronic traveling di situ kita mulai dari pemesanan hotel sampai memesan akomodasi. Nah, itu semua kita kerjakan dalam bentuk online ya. Tidak perlu datang langsung ke hotelnya. Itu salah satu contoh dari e-traveling. Jadi kita menggunakan aplikasi. Contoh ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, contoh kayak Agoda, terus Traveloka, Tiket.com, dan mungkin banyak yang lainnya. Yang kedua adalah e-banking ya, electronic banking. Jadi kita transaksi seperti transfer, terus pembayaran non tunai ya, seperti pembayaran listrik, beli pulsa, itu semua dilakukan sekarang menggunakan e-banking. Kita juga menggunakan aplikasi mobile. Saya lihat hampir semua perbankan sekarang sudah menggunakan, mulai dari BCA, Mandiri, BTN, dan semuanya ya. Terus, nah yang tidak kalah pentingnya sekarang adalah yang banyak digunakan juga adalah e-commerce. Ya, tentunya mungkin Anda pernah melakukan pembelian secara online, baik menggunakan Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya ya. Nah itu bisa dilakukan juga menggunakan aktivitas di internet ya. Kita cukup pesan secara online, terus kita cari barangnya, kita pilih barangnya, kita lakukan pembayaran, terjadilah pengiriman ya. Nah, itu yang dinamakan perdagangan secara online atau yang kita sebut dengan e-commerce ya. Elektronik komersial kita sebutnya ya. Jadi semua menggunakan elektronik, tidak perlu datang langsung ya.
Nah, pada awalnya, itu yang dikatakan cyberspace ya tadi. Sedangkan cybercrime sendiri di sini pada awalnya cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Kejahatan yang medianya menggunakan komputer dan terhubung dengan internet ya. Menurut Mendel dalam Suharyanto pada tahun 2012 disebutkan ada dua kegiatan computer crime atau kejahatan dalam dunia komputer. Yang pertama adalah yang terkait dengan penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian. Contohnya di sini misalnya penipuan ya, kita menggunakan komputer, misalnya kita ya bentuk-bentuk penipuan secara online yang mungkin sudah ada ya saat ini yang sudah marak. Misalnya kita mengatasnamakan si A, ya, minta pulsa misalnya ya, atau mengganti profil WA seorang, mengatasnamakan seseorang, kita minta dikirimin pulsa misalnya ya, pelakunya ya misalnya. Yang kedua adalah pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan. Contoh, ada seseorang melakukan transaksi pembelian tapi menggunakan kartu kredit orang lain. Dia bisa menggunakan kartu kredit dengan cara apa? Berarti dia melakukan pembobolan pada sebuah layanan kartu kredit atau layanan perbankan ya. Nah, itu apa ya? Tujuannya kan apa ya? Penipuan lah di situ. Terus yang kedua adalah dia keuntungan bisnis tanpa saya mengeluarkan uang menggunakan uang orang lain ya. Atau bentuk-bentuk kekayaan lainnya ya. Misalnya semacam apa ya bentuk-bentuk penipuan lainnya untuk pokoknya menipu orang lain tapi melalui media online ya, lewat aplikasi misalnya atau lewat ya pesan ya begitu ya, tapi menggunakan aplikasi online. Yang kedua, ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian, perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan. Nah, pencurian juga diatur ya, pencurian komputer misalnya, pencurian laptop, pencurian komputer. Oke, terus, nah itu ya yang terkait dengan kejahatan komputer, baik yang terkait dengan tindakan ya secara online menggunakan komputer atau memang tentang lebih kepada fisiknya tadi ya, kehilangan misalnya ya komputer, pencurian perangkat kerasnya lah gitu ya, yang melibatkan perangkat keras. Pada dasarnya cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, baik sistem informasi itu sendiri, juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Jadi cybercrime itu adalah bentuk tindak pidana ya. Kita katakan tindak pidana itu ada dua, perdata dan pidana ya. Nah, untuk yang cybercrime ini dikategorikan adalah tindak pidana ya, begini. Eh, berkenaan dengan sistem informasi ya itu sendiri dan sistem komunikasi. Sistem informasi berarti lebih kepada penggunaan aplikasinya ya di sini atau media yang digunakan. Tetapi kalau sistem komunikasi lebih kepada jaringannya ya, misalnya jaringan internet ya yang umum yang digunakan oleh dia. Tentunya dengan aplikasi dan komunikasi tadi ada informasi yang disebarkan, ada informasi yang disampaikan oleh pelaku kepada si calon korban gitu ya. Seperti itu. Jika memang korban percaya, berartilah terjadi yang namanya transaksi tadi ya. Informasinya diterima, terjadilah transaksi, tapi transaksi itu adalah bentuk sebuah penipuan ya misalnya. Nah, itu salah satu contoh dari cybercrime ya. Contoh salah satunya tadi yang dikenal adalah carding. Carding itu definisinya seperti tadi, pencurian kartu kredit ya. Bukan dicuri dari dompet, tapi saya belanja secara online menggunakan kartu kredit orang lain ya. Itu salah satu contohnya, itu adalah bentuk dari kejahatan dunia maya atau yang kita sebut dengan cybercrime. Nah, kenapa timbul kejahatan?
Nah, yang pertama, internet sebagai hasil rekayasa teknologi bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi, tapi juga melibatkan teknologi komunikasi di dalam pengompresannya. Jadi ada dua tadi ya medianya, aplikasi, sarana yang digunakan, dan ada jaringan yang digunakan. Aplikasi tanpa adanya jaringan, dia tidak akan bisa digunakan. Sebaliknya, hanya ada jaringan tanpa ada aplikasi, juga tidak bisa digunakan. Ya, dia harus ada perangkatnya ada, terus aplikasinya juga ada. Pada perkembangannya, ternyata pengguna internet tersebut membawa sisi negatif. Nah, kita ketahui internet itu kan memiliki dua sisi lah, sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, kita dengan adanya internet kan tadi tidak ada batasan untuk komunikasi dengan orang lain. Dalam artian kita bisa melakukan transaksi, jual beli, dalam artian positif ya. Terus kita bisa seperti ini, saya mengajar secara online. Nah, itu adalah positif dengan adanya internet. Tapi ada kebalikan dari itu, misalnya sisi negatif tadi ya. Nah, sisi negatif tadi pelaku menggunakan manfaat dari internet itu tapi untuk yang hal-hal yang tidak baik. Contoh kayak tadi ya, dia membobol data-data pribadi, contoh yang dilakukan oleh misalnya Biorka itu ya. Nah, itu dia salah satu bentuk sisi negatif dengan adanya internet. Kedua juga tadi dengan adanya jual beli secara online, saya bisa beli menggunakan kartu kredit orang lain, ya. Atau pencemaran nama baik lewat media online, misalnya lewat Facebook, lewat Twitter, dan sosial media lainnya. Itu salah satu bentuk juga yang masuk dalam cybercrime. Sebagaimana sebuah teori mengatakan crime is a product of society itself. Jadi secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Jadi internet itu cuma alat ya yang melakukan pelakunya atau masyarakat gitu ya. Jadi internet itu hanya alat ya, semacam alat lah gitu ya. Kalau alat itu tidak ada yang menjalankan, tidak akan terjadi kejahatan. Tapi kembali lagi tadi ya, kejahatan itu ada karena masyarakat itu sendiri ya yang berbuat gitu ya, atau yang melahirkan. Selanjutnya semakin tinggi nih tingkat intelektualitas suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu. Pelaku kejahatan dalam dunia maya itu bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak mengerti komputer. Nah, dia sudah pasti mengerti komputer ya. Dia sudah ngerti jaringan ya. Nah, dia sudah ngerti apa ya? Kekurangan dari sebuah sistem ya. Nah, itu. Sehingga apa? Dia bisa melakukan yang namanya kejahatan tadi ya. Semakin pintar, semakin menguasai, ketika kepintarannya itu digunakan untuk yang sisi negatif tadi, semakin terbuka untuk melakukan kejahatan dunia maya atau yang kita kenal tadi cybercrime ya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari cybercrime. Pertama adalah komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional. Jadi komputer itu sebagai alat, sebagai yang membantu pelaku. Dua, komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan. Ya. Tiga, penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data. Ya. Tentu nanti melibatkan data. Data pribadi yang kita ambil, data pribadi orang lain oleh pelaku yang diambil. Nomor kartu kreditnya itu kan data pribadi ya. Nomor KTP-nya, passwordnya. Nah, itu kan data pribadi yang tidak boleh secara mudah diketahui oleh orang lain. Ya. 4. Unauthorized acquisition, disclosure of use of information and data, yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan akses dengan cara-cara yang ilegal. Nah, ini dengan cara-cara ilegal. Kalau cara resminya kan masukin username dan password. Tapi ini pelaku pertama, misal bisa saja menebak password dari si korban. Atau cara kedua, dia menggunakan aplikasi yang bisa membantu dia untuk melakukan kejahatan tadi. Atau cara lainnya, misalnya ya. Nah, pokoknya sangkaan seperti ini. Dalam dunia nyata, sebuah rumah itu kan memiliki pintu, memiliki jendela, memiliki atap.
Ketika pintunya ditutup, dia mungkin bisa cari celah lewat jendela. Ketika pintu ditutup, jendela ditutup, mungkin dia lewat atas. Nah, dia ada selalu cara untuk mengakses secara ilegal atau secara tidak resmi, ya. Ketika dia tidak masuk lewat pintu, berarti kan tidak resmi, lewat jendela atau lewat atap. Nah, itu kan tidak resmi. Istilahnya tamu yang tidak diundang kan gitu ya. Itu yang kita namakan unauthorized acquisition. Jadi ada pelaku lain masuk ke user kita, coba membaca, membobol, atau membypass username dan password yang kita gunakan. Ya. Ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari cybercrime. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal, jelas tanpa izin, melanggar hukum. Ya. Kalau misalnya izin, saya izin ya pakai password kamu user email, itu bukan ilegal namanya, memang dikasih ya. Terus kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan atau yang terhubung dengan internet. Semua dilakukan secara online. Ya, tuh. Tiga, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materi maupun imateri. Ya. Materi, kalau itu tentang tadi sebuah bisnis atau ya yang pelaku kejahatan tadi misalnya kayak carding ya, beli online tapi menggunakan kartu kredit orang lain, jelas. Secara keuntungan dia mendapatkan uang, tapi eh, kerugian bagi si korban, kerugian materi namanya ya. Yang kedua, ada kerugian yang bentuknya immaterial, tidak dalam bentuk uang, tapi mungkin dari segi harga diri atau penilaian masyarakat. Ya. Immateri ini cenderung lebih besar ya kerugiannya. Misalnya beberapa kejadian mungkin yang sudah terjadi ya. Misalnya seorang pelaku mengupload video atau foto ketika masa pacarannya dulu dengan pacarnya. Nah, sehingga apa? Tersebarlah video-video tadi. Sehingga apa? Penilaian orang akan membuat penilaian orang negatif ya terhadap baik si cowoknya, baik si ceweknya kan gitu ya. Terutama si ceweknya ya. Nah, itu bagi ceweknya ini yang disebut dengan kerugian imaterial. Tidak dalam bentuk uang tapi lebih besar harga diri terus apa ya? Image yang dikatakan image, penilaian orang tadi terhadap dia. Nah, itu cenderung lebih besar jika dibandingkan dengan uang misalnya ya. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet. Tadi ya, tentunya orang yang paham tentang komputer, tentang jaringan. Nah, yang kelima, perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas negara. Pelakunya orang Indonesia, korbannya di Malaysia. Atau sebaliknya, pelakunya di Malaysia, korbannya di Indonesia. Atau ya bisa lintas negara, ya itu ya. Karena tadi cyberspace tadi ya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi itu tanpa batasan ya. Cyberspace ya. Sehingga peluang-peluang untuk berkomunikasi atau lintas negara itu sangat terbuka ya. Bentuk-bentuk cybercrime. Yang pertama adalah contoh-contoh kejahatan dari cybercrime. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Ya, pelaku memasuki atau menyusup ke sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Jadi pelaku itu pertama tadi bisa saja modusnya menebak password. Maka kan sekarang password itu dibuat sebaik mungkin. Ada hubungan karakter, angka, huruf besar, huruf kecil, minimal 8 karakter. Apa tujuannya? Agar apa? Aman. Kalau semua karakter kecil semua, itu mudah ditebak. Ya, kalau angka semua, itu mudah ditebak juga. Jadi password itu perpaduan yang baik tadi ya. Ada huruf besar, huruf kecil, ada simbol, ada huruf ya, yang bisa digunakan. Minimal tadi 8 karakter. Sehingga apa? Pelaku bisa menebak, mengacak dengan waktu mungkin yang relatif lebih lama daripada hanya menebak password yang angka semua itu pasti lebih cepat ya.
Nah, ketika dia menyusup, apa yang dia curi? Informasi. Informasi apa? Nomor induk KTP, nomor kartu kredit dia, password dia. Nah, itu adalah informasi-informasi yang sifatnya privasi, tidak boleh diketahui oleh orang lain, tapi diculik, diambil gitu ya. Kalau dalam dunia nyata mungkin ngambil motor atau ngambil komputer. Tapi kalau ini cybercrime tadi ngambilnya data pribadi, ya. Hanya karena merasa tertantang untuk mencoba kalian menembus suatu sistem yang memilih tingkatan. Ada juga pelaku yang sifatnya tidak menculik tapi tertantang. Kalau saya lihat kemarin itu yang pelakunya Biorka itu yang mengatas. Nah itu kadang satu sisi saya lihat bertantang. Ketika pemerintah menjawab, oh itu data-data biasa saja, dia kembali lagi mengambil data yang lebih penting ditaruh di publik ya misalnya ya. Ternyata memang data-data seperti ya orang-orang penting tadi ya yang dibocorkan datanya gitu ya. Karena dia ingin menunjukkan kalau saya bisa di sini gitu ya. Istilah antara Biorka dengan pemerintah tadi ya. Nah, pemerintah itu data biasa. Tapi Biorka menunjukkan lagi itu data-data penting sebenarnya yang saya sebar gitu. Nah, di sini masyarakat yang menilai, oh ternyata benar ya, datanya data penting gitu ya. Nah, ada yang pelaku yang memang sifatnya seperti itu. Yang kedua adalah illegal content, memasukkan data informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Tadi, mengupload video, bukan video biasa ya, kalau video pembelajaran sih bagus. Ini misalnya video yang mengandung pornografi tadi, ya. Terus tentang kekerasan, misalnya. Ya. Nah itu diupload. Terus ya mengganggu ketertiban umum. Nah, tadi ya misalnya pornografi tadi ya, mengandung pornografi lah, atau mengandung sara. Sara itu misalnya mengandung suku orang lain, ya, menyinggung suku. Terus agama, yang terkait dengan agama. Nah itu sama melanggar. Misalnya yang contoh yang terjadi, seorang membuat film Nabi Muhammad digambarkan pakai kartun. Nah itu kan tidak boleh ya misalnya terjadi. Atau fitnah, ya, memfitnah seseorang, ya, menyebarkan berita hoax atau bohong. Ya. Si A telah melakukan ini itu, diupload di Facebook. Nah, ternyata itu salah. Ya, itu makanya hati-hati nanti ketika Anda menerima pesan baik di sosial media. Nah itu silakan dicek terlebih dahulu ya kebenarannya. Apalagi status Anda adalah mahasiswa ya, intelektual lah istilahnya ya. Ketika ada sumber berita, ada berita yang di-sharing, apalagi itu terkait dengan keburukan orang lain, silakan dicek itu benar ada. Kalaupun ada memang mungkin tidak perlu lagi disebarkan, nah gitu. Atau informasi yang salah, misalnya ya, terkait misalnya besok diprediksi terjadi gempa. Nah, ini sumbernya mana nih? Ya. Nah, sumber resminya mana misalnya? BMKG. BMKG kan ngeluarin apa-apa, berarti ini perlu dipertanyakan nih informasinya ya. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu termasuk illegal content. Konten itu isi ya. Jadi terkait informasi yang menipu atau yang tidak resmi atau yang ilegal ya kita sebutnya. Atau bentuk-bentuk ajakan untuk melawan pemerintahan ya. Misalnya apa ya? Provokasi lah istilahnya. Bensin dalam negeri sekian, di luar negeri sekian. Ayo kita bersama-ramai untuk melakukan unjuk rasa. Nah, nah itu salah satu bentuk ajakan yang memang apa ya, yang saya lihat itu adalah ya salah satu bentuk perlawanan lah gitu ya. Yang ketiga adalah data forgery, memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless. Dokumen melalui internet ditunjukkan pada dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Ya. Jadi dokumen scriptless itu dokumen satu paket. Ya. Dalam pengiriman, misalnya ya, ketika ada pembelian, ada bukti transaksi, ada bukti transfer. Nah, satu scriptless, satu paket lah istilahnya. Nah, itu dibuat seakan-akan terjadi seperti itu.
Atau yang kedua, misalnya membuat pelaku seolah-olah salah ketik. Ya. Bisa saja misalnya saya buat situs yang mirip dengan klik BCA, gambarannya sama. Nah, bisa saja saya memancing orang lain yang salah ketik itu masuk ke situs saya. Ya, yang tipu-tipu itu masuk ke situs saya. Misalnya kalau di BCA, klik underscore bca.com. Kalau di saya misalnya klik bca.com, nggak ada underscore-nya. Atau sebaliknya yang benar misalnya klik bca.com. Saya bikin klik B-nya besar, CA kecil. Nah, ketika ada orang lain masuk, salah masuk ke situs saya atau situs si pelaku ya, bukan situs resmi dari Bank BCA. Nah, itu salah satu bentuk pemalsuan data ya. Atau bentuk lainnya ya, misalnya pengajuan kayak seperti kartu kredit, pengajuan pinjaman, terus saya menggunakan data orang lain misalnya ya. Yang keempat adalah cyber espionage, memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam satu sistem yang computerized. Jadi pelaku menggunakan jaringan internet ya, untuk memata-matai kegiatan si korbannya apa. Ya. Nah, semua dilakukan tentunya dengan ketika dalam keadaan online ya. Yang kelima adalah cyber sabotage and extortion ya. Di sini membuat gangguan, perusakan atau pengacuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet menyusupkan logic bomb di pelaku misalnya ya, membuat perusakan. Perusakan itu bukan merusak komputernya, tapi dia mengirim data, misalnya data itu mengandung virus sehingga ketika dibuka mengganggu dari si korban ya. Terus ketika data itu kebuka, komputernya tidak bisa dipakai. Nah, itu adalah bentuk-bentuk serangan dari cyber tadi ya. Yang keenam adalah offense against intellectual property. Nah, ini terkait eh, hak kekayaan intelektual atau yang kita sebut dengan haki. Haki itu nanti diatur oleh undang-undang hak kekayaan intelektual. Jadi tidak bisa kita mengakui nanti hakinya orang lain. Ya, jadi dia misalnya contoh di sini, contoh misalnya apa ya kalau di sini. Ya, seorang sudah menciptakan lagu A, tapi suatu saat lagu itu menjadi terkenal banyak dinyanyikan, si B mengklaim, oh itu lagu saya, itu lagu ciptaan saya. Itu salah satu bentuk sebenarnya itu eh, hak kekayaan intelektual ya, contoh dari hak kekayaan intelektual atau meniru atau menjiplak karya orang lain. Nah, ini hati-hati nanti ya pada saat Anda skripsi tidak boleh sama ya, tidak boleh sama persis. Terus nanti eh, apa ya? Dicek dokumen itu memiliki kemiripan dengan dokumen lain. Kalau misalnya pengiripannya di atas 20%, berarti apa? Tingkat kesamaannya besar ya, sehingga harus diulang lagi. Nah, misalnya ini contoh pada skripsi ya. 7 adalah infringement of privacy, ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Terus, nah seperti dapat merugikan korban secara material maupun immaterial, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. Nah, lebih kepada dia mengambil data yang sifatnya privasi kayak tadi ya,
nomor kartu kredit, PIN-nya, PIN ATM, kartunya, gitu ya. Yang kedelapan adalah cyber sabotage and extortion, ya, cyber terrorism, membuat gangguan, pengrusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer. Oke, itu. Terus, nah ini yang kedelapan adalah cyber sabotage and extortion, ya. Dia membuat mengirim gangguan ya kepada si korban dengan cara tadi, eh, sistem jaringan yang komputer yang terhubung dengan internet menyusup ya, kita ngirimin virus ya. Terus program atau komputer sistem jaringan tidak dapat digunakan di sisi korban ya. Nah, ini contoh kasus-kasus di Indonesia. Indonesia pernah menempati urutan kedua setelah negara Ukraina asal pelaku kejahatan carding atau pembobolan kartu kredit. Dari 124 kasus pembobolan kartu kredit lewat internet yang dilakukan hacker di Asia Pasifik, 123 diantaranya dilakukan para tersangka dari berbagai 123 diantaranya dilakukan para tersangka dari berbagai kota. Nah, ini bisa Anda baca ya. Sebagian besar ditengarai berasal pelakunya nih ya, Yogyakarta, Jakarta, Malang, dan Medan. Korbannya itu, nah itu ya lintas negara ya, Amerika Serikat sebanyak 88 orang. Oke, ini contoh kasus yang ada di Indonesia. Money laundry ya tadi. Money laundry erat kaitannya dengan kegiatan mentransfer dana. Kegiatan transfer dana itu sendiri saat ini banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi semacam wire transfer. Terus kegiatan krisis di Timur Timur. Sempat terjadi peperangan antara hacker Indonesia dan Australia. Oke, terus Dani Firmansyah, konsultan IT ya, dan Reksa di Jakarta berhasil membobol situs milik komisi. Nah, ini contoh zaman saya waktu itu, dia bisa membobol situs milik KPU. Sehingga apa? Dia merubah nama-nama yang jalan di sidebar itu di TV menjadi partai kolor hijau misalnya. Nah, itu salah satu bentuk penyimpangannya. Itu aja kasus di Indonesia. Terakhir, ini adalah tugas ya. Silakan Anda kerjakan. Nah, tugas, tugas individu ya. Pertama adalah kejahatan yang terjadi di internet terdiri dari berbagai macam jenis dan cara yang bisa terjadi. Menurut Anda, motif apakah yang dapat mempengaruhi kejahatan? Jadi tolong Anda sebutkan apa sih sebenarnya pelaku untuk motif pelaku melakukan kejahatan ini ya, kejahatan dunia cyber lah istilahnya. Itu yang pertama. Kedua, sebutkan contoh-contoh kasus kejahatan teknologi informasi yang sedang tren atau viral saat ini. Dan menurut Anda apa motif kejahatan tersebut? Ya. Terus sebutkan contoh-contoh kasus kejahatan IT yang lagi viral. Nah, contoh kayak tadi, Biorka yang saya sebutkan ya. Dan menurut Anda apa motif kejahatan tersebut? Cari motifnya apa. Terus yang ketiga, menurut Anda apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan teknologi informasi? Jadi apa ya solusinya agar tidak terjadi tadi pencurian data pribadi? Ya, misalnya dari sistem keamanannya. Oke, terus itu dulu ya, mungkin materi dari saya. Mudah-mudahan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan buat kalian.
Untuk pertemuan 4, materinya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.